Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Alhan wasahlan di kelas 12 di semester baru dan tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Untuk pembelajaran saat ini kita akan membahas mengenai materi tentang biologi. Nah, adapun materi-materi apa saja yang ada di semester 1, yang pertama itu adalah perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Lalu yang kedua adalah metabolisme, yang ketiga adalah genetika, yang keempat adalah pembelahan sel. Nah, untuk selanjutnya materi yang akan kita bahas untuk pembelajaran awal biologi di pertemuan nanti selanjutnya membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Adapun pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan ini dibagi menjadi dua. Ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Adapun pertumbuhan primer ini terjadi pada ujung akar dan ujung batang. Nah, pertumbuhan primer yang terjadi pada ujung akar dan ujung batang ini disebut pada pertumbuhan meristematik primer atau pembelahan primer. Nah, sedangkan pertumbuhan sekunder ini terjadi pada bagian kambium tumbuhan. Nah, pada bagian kambium tumbuhan ini, pertumbuhan sekunder disebut sebagai meristematik sekunder atau pembelahan sekunder. Nah, pada pertumbuhan sekunder ini dan pertumbuhan primer ini bisa terlihat jelas pada jenis akar dan batang dikotil. Nah, ada akar dan batang dikotil ini. Pada akar dikotil ini, pertumbuhan primer terjadi 3 tahap, yaitu pada daerah pembelahan, pada daerah perpanjangan, dan pada daerah diferensiasi. Nah, pada daerah pembelahan atau disebut dengan proliferasi merupakan pertumbuhan primer yang berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Sedangkan pertumbuhan primer daerah perpanjangan atau elongasi ini adalah pertumbuhan primer pada sel yang akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Sedangkan pertumbuhan primer pada daerah diferensiasi ini terjadi pada daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks. Nah, pada daerah diferensiasi ini terlihat pada akar dikotil yang memperlihatkan adanya rambut akar. Nah, selain itu dari rambut akar, ketika akar ini dibelah, terlihat penampang melintang. Ini terjadi ada epidermis, ada bagian-bagian dari akar tersebut, ada epidermis, ada xilem, ada fluem, ada periskel, ada endodermis, ada eksodermis, dan ada korteks. Nah, selain pertumbuhan primer, ada pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan sekunder ini terjadi pada bagian kambium. Oleh karena itu, pertumbuhan sekunder ini memperlihatkan adanya pelebaran batang, adanya pembentukan lingkaran tahun, dan jari-jari empulur. Dan perlu diingat bahwa pertumbuhan sekunder ini terjadi pembelahan kambium ke arah luar akan menghasilkan floem. Sedangkan pertumbuhan sekunder yang memperlihatkan terjadinya pembelahan kambium ke arah dalam menghasilkan xilem. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pertumbuhan sekunder ini memperlihatkan terjadinya pembentukan lingkaran tahun pada batang pohon. Nah, pembentukan lingkaran tahun ini bisa dilihat pada ketika kita melakukan pemotongan pada batang pohon. Nah, terlihat di sini bagian-bagian dari kambium. Nah, bagian-bagian dari kambium ini ada yang disebut dengan lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini berada pada di kayu terluar,
kayu keras terluarnya yang mengelilingi kayu keras ini. Itu ada lingkaran tahun, lalu ada berkas pembuluh, lalu ada silem sekunder. Nah, di silem sekunder ini ada dua, ada heartwood atau galih, ada sapwood atau gubal. Nah, heartwood atau galih ini itu terjadi pada kayu keras yang bagian kerasnya ini, sedangkan yang kayu bagian yang lunak ini itu adalah sapwood atau gubal. Lalu setelah sapwood itu ada kambium pembuluh, lalu ada kulit kayu. Nah, kulit kayu ini terdiri dari dua, ada phloem sekunder dan ada lapisan periderm, bagian paling luar dari batang tersebut. Nah, sedangkan pembentukan lingkaran tahun pada bagian batang ini disebabkan atau terkondisikan itu karena adanya daerah yang disesuaikan dengan cuaca atau musim. Nah, ketika pada musim kemarau ini terlihat pembentukan lingkaran tahunnya ini menyempit, pembelahan kambiumnya ini terlihat menyempit, tidak terlalu lebar. Itu menandakan bahwasanya pembelahan tersebut terjadi karena musim kemarau tadi, karena daerahnya menjadi kering, tidak terlalu banyak air yang ada di dalam tanah. Lalu pada musim hujan ini terlihat bahwa pembelahan kambium ini melebar. Artinya berarti tumbuhan membutuhkan air untuk proses metabolismenya. Ini terjadi pembelahan kambium yang melebar. Nah, perbedaan itu ada pada kedua musim ini yang akan membentuk terjadinya lingkaran tahun seperti itu. Nah, untuk melakukan bagaimana sih pohon itu berumur berapa sih? Nah, kalau misalkan kita lihat itu bisa dihitung dengan berdasarkan lingkaran tahun. Nah, pada video yang Bapak akan sampaikan ini, Bapak tampilkan ini akan kita melihat bahwasanya kita dapat menghitung lingkaran tahun dan dapat menghitung umur tahun itu berdasarkan lingkaran tahun pada batang tersebut. Iya, ngerekam. Udah beres kan? Di pause dulu. Aplikasi dulu ya. Medium. Sama kalau video gitu. Screenshot. Video. Ada musiknya kan update kami soal yang live soalnya juga kegiatan mata pelajaran tadi ada kelasnya kan update kan awal iya kan ini nol masih pilih kelas belum bahasa hijau kan akhir-akhir ada
perjanjian luas. Nah, Ya. Ini udah kembali kuliah lagi. Jadi yang dia bukan. Nah, terlihat tadi video tadi sudah menampakkan bagaimana sih perhitungan lingkaran tahun itu seperti apa, menghitung umur pohon itu seperti apa dari lingkaran tahun. Nah, coba berikan komentar dari video tersebut, bagaimana cara menghitung lingkaran tahun tersebut untuk menentukan umur pohon tersebut. Nah, wajib setiap orang berkomentar di kolom komentar di bawah video ini, dan itu menjadi penilaian aktivitas kalian selama pembelajaran daring atau dari rumah seperti itu. Nah, cukup sekian yang Bapak sampaikan materinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa kalian komentar atau berikan pertanyaan di bawah di kolom komentar di bagian bawah video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.